Bapak udah pakai ini aplikasi? Oh belum. Masih manual ya? Manual, pencatatannya manual. Oh, boleh lihat Pak contohnya? Pencatatannya. Oke. Oh iya ya Pak ya, masih manual ya? Iya benar. Oh, jadi per hari catat di sini? Per hari catat. Oh, jadi kalau misalnya buku ini hilang gimana Pak? Nggak tahu kan? Jangan sampai hilang. Langsung ke data? Iya. Oh, berarti kalau itu pas lah Pak, kalau kami dari pihak universitas dan Dinas Saintek Dikti itu ingin memberikan pelatihan terkait digitalisasi. Oh iya, masih manual ya? Kami boleh lihat ke dalam Pak? Boleh. Silakan. Ada berapa setrikanya gitu ya Pak ya? Boleh ya Pak ya? Iya. Kenapa Pak? Mahal ya? Lumayan itu. Oh gitu. Ya mudah-mudahan nanti ya Pak ya ada bantuan ya kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi biar bisa lebih berkembang ya Pak ya? Saya juga bersyukur kalau ada bantuan berupa fasilitas seperti ini. Jadi bisa menunjang penghasilan. Coba kan? Kan pada hari kedua ini. Oke. Nah, untuk sebelum memasukin pelatihan, ada baiknya ya kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan, kesempatan dan anugerahnya kepada kita semua sehingga kita dapat terkait dengan transaksi pelaporan keuangan ya, supaya kita sama-sama tahu berapa sih pendapatan yang kita dapat dari UMKM atau usaha yang kita lakukan selama ini ya. Nah, yang selanjutnya tim kami juga yaitu Bapak Tri Yoga Nugraha ya, bisa dipanggil Pak Yoga. Oke. Karena masih muda boleh apa. Nah nanti Pak Yoga ini yang akan memberikan pelatihan ya terkait digitalisasi baik dari marketing dan aplikasi berbasis. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya ya, nanti ada kesempatan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya ada. Oke, kalau begitu lanjut aja kita ke pelatihan terkait penyusunan laporan keuangan yang akan dibawa oleh Mas Sumiati sebagai ketua dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Di sini kami akan memberikan sosialisasi tentang pembukuan akuntansi sederhana, yang mana pada saat kita membuat suatu usaha pasti kita memerlukan pembukuan. Kita harus mencatat semua transaksi yang perharinya. Jadi kita tidak ada lagi yang tidak balance lah ibaratnya kalau di dalam akuntansi. Apa yang masuk dan apa yang keluar, transaksi yang terjadi per hari itu harus kita catat. Dimana di sini kita akan melakukan pelatihan yang secara singkat saja atau secara sederhana, yang mana kita tahu apa itu pembukuan. Pembukuan itu kan adalah fondasi penting untuk setiap usaha. Kita harus tahu pembukuan apa saja yang akan kita catat di dalam transaksi tersebut. Itu tadi seperti yang saya bilang, fungsinya untuk apa? Untuk mencatat semua transaksi keuangan harian agar data tersebut itu akurat dan tersusun dengan rapi. Selanjutnya itu kita dapat dilihat ada pencatatan yang teratur. Apa itu pencatatan yang teratur? Di mana di sini adalah pencatatan data keuangan. Otomatis kalau kita pelaku usaha UMKM ini juga salah satunya, kita ada seperti harta itu seperti apa, tempat usaha kita, kemudian kewajibannya apa? Kewajiban kita itu adalah membayar gaji, membayar listrik, air dan segala macamnya. Kemudian setelah pencatatan teratur, dapatlah dasar laporan keuangan. Dasar laporan keuangan itu seperti apa? Seperti neraca dan laporan laba rugi. Kemudian kalau untuk neraca itu seperti apa misalnya? Neraca itu kan kita harus mengetahui, kalau neraca itu kan sepertinya kita bisa mengetahui apa
itu aset dan kewajiban kita. Nanti kita dapat di situ apa aja yang termasuk dengan aset dan kewajiban. Kemudian kalau laporan laba rugi, kita bisa mengetahui apa saja pendapatan yang kita hasilkan serta beban apa yang harus kita keluarkan. Seperti yang tadi saya bilang, kita kan ada membayar air, listrik, atau kayak ada membeli peralatan untuk usaha kita ini. Kemudian ada kepatuhan hukumnya, ada dasar hukumnya kita dalam melakukan pencatatan ini. Kemudian apa sih manfaatnya untuk bisnis kecil di dalam pembukuan ini? Kalau pemanfaatannya itu ada untuk pengamanan aset, juga ada untuk kemudahan pajak untuk membayar pajak, dan juga ada pengawasan keuangan serta evaluasi bisnis. Ini adalah jenis-jenis pembukuan sederhana. Ada buku kas, ada buku utang dan piutang, ada buku pembelian penjualan, ada buku persediaan, ada buku penjualan, buku jurnal, dan dokumen transaksi. Ingat, apapun kalau kita dalam melakukan usaha, kita harus mencatat semua transaksi yang masuk dan yang keluar agar tidak terjadi miss. Kemudian ini metode pembukuan, dia ada single entry dan double entry. Kita bisa lihat kalau di single entry itu adalah sistem pencatatan yang mencatat setiap transaksi hanya satu kali pencatatan sebagai pendapatan ataupun pengeluaran. Metode ini biasa digunakan untuk bisnis kecil karena tidak memerlukan pencatatan yang detail. Kemudian ada double entry. Metode double entry itu seperti apa? Dia transaksi yang dicatat dua kali, sekali di debit dan sekali di kredit. Di sini kita akan mengetahui apakah tadi pencatatan kita itu benar atau salah. Jadi metode ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi keuangan bisnis atau usaha kita ini. Di sini adalah contoh untuk pencatatan transaksi harian atau single entry. Ini contohnya misalnya kita ada penjualan tunai 1 juta. Terus kita ada membeli bahan baku. Kita kan di dalam usaha laundry kita ini kan usaha UMKM kita ini kita pasti ada melakukan pembelian bahan baku. Jadi kita catatlah otomatis itu di pengeluaran kalau kita sudah melakukan pembelian bahan baku. Kemudian kayak tadi saya bilang kita ada membayar gaji, itu kita masuk ke dalam pengeluaran. Ini adalah menu transaksi harian atau single entry, mungkin yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ini adalah untuk pencatatan transaksi atau pencatatan double entry, yang mana nanti setiap transaksi yang terjadi akan dicatat di debit ataupun kredit. Pembelian bahan baku otomatis akan dicatat di debit dan akan dicatat di kredit untuk pengeluaran. Kemudian metode ini memastikan keseimbangan dalam neraca dan laporan keuangan secara menyeluruh. Dia lebih jelas, lebih nampak dia akuratnya laporan keuangan tersebut. Ini dia tadi. Laporan keuangan dalam bentuk sederhana, yaitu yang mana laporan laba rugi. Kita dapat melihat nanti akhirnya usaha kita ini laba ataupun rugi. Di sini kita jadi bisa mengevaluasi bagaimana sih kinerja bisnis kita ini. Kemudian racanya apa? Itu untuk menggambarkan kesehatan finansial kita, bagus atau tidak, atau memang usaha kita ini berhasil atau tidak. Kita dapat melihat tadi di mana aset, juga di mana kewajiban, juga modal kita nanti pada akhirnya. Ini adalah tips praktis untuk membuat pembukuan akuntansi yang secara sederhana, di mana ada dipisahkan keuangan pribadi ataupun bisnis. Karena kita pelaku usaha di sini, otomatis kita harus memisahkan keuangan kita. Kita akan fokus di bisnis kita ini atau di usaha kita ini. Kemudian pencatatan harian harus konsisten, jangan sampai ada yang miss, jangan sampai ada yang kelupaan mencatat transaksi.
Kemudian untuk menggampangkan kita menggunakan alat seperti contoh di dalam Excel, Microsoft Excel, ataupun software pembukuan sederhana. Kemudian yang terakhir, simpan bukti, arsipkan semua bukti ataupun nota kwitansi dalam setiap transaksi. Ini adalah kesimpulan dan langkah selanjutnya dalam sosialisasi tentang pembukuan sederhana ini, yaitu pembukuan itu adalah fondasi keuangan usaha yang krusial untuk memantau kesehatan bisnis atau usaha kita. Kemudian mulailah pembukuan yang paling sederhana agar seiring dengan perkembangan usaha kita ini. Dan inilah yang penting juga, memanfaatkan teknologi. Teknologi itu kita manfaatkan untuk apa? Agar lebih memudahkan kita dalam pencatatan. Otomatis kalau kita sudah menguasai seperti Excel saja tadi, berarti pencatatannya akan lebih mudah. Kita melihat apa aja transaksi yang terjadi di setiap harinya dalam usaha kita ini. Mungkin itu saja sosialisasi pembukuan akuntansi secara sederhana saya jelaskan. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang dalam pencatatan pembukuan akuntansi yang secara sederhana untuk usaha UMKM ini, saya persilahkan untuk kita berdiskusi secara bersama-sama. Oke, Bapak Ibu ya. Demikian presentasi ya dari Ibu Rizky Suryandayani. Selanjutnya kita masuk ke sesi pelatihan pembukuannya. Jadi mencatat apa aja pengeluaran yang akan kita keluarkan, nah dan penerimaan apa aja yang masuk di penerimaan. Nah, tapi sebelum ke pelatihan, apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Tadi ada ya, Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Didi. Oh, Bapak Didi. Oke. Izin bertanya Bu. Iya. Gimana caranya kami Enggak usah banyak, Bang. pengeluaran dan penerimaan dari pembayaran ini? Oh, baik. Terima kasih Pak Didi ya atas pertanyaannya. Nah, kalau itu ada baiknya langsung aja kita praktek ya Bapak Ibu ya. Itu boleh dibuka di laptopnya, dicari di aplikasi Microsoft Excel ya. Coba. Udah terbuka? Enggak. Sudah? Oke. Nah, di Microsoft Excel itu kan ada sheet-sheetnya ya. Nah, di sheet-sheetnya itu boleh ditampilkan. Nah, nanti di situ bisa Bapak Ibu buat di sheet pertama pendapatan atau penerimaan, sheet kedua pengeluaran. Nah, yang terakhir itu bisa laba atau rugi ya. Nah, nanti atau langsung aja dibuat seperti tabel ya. Kolom pertama itu nomor, kolom kedua itu pendapatan atau penerimaan, dan kolom ketiga itu pengeluaran, dan kolom terakhir itu pengeluaran dan laba atau rugi ya. Tapi juga bisa ditambahkan kolom tanggal. Jadi setiap transaksi itu tercatat ya. Nah, selanjutnya itu akan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Rizky ya. Baik, terima kasih Pak Didi atas pertanyaannya. Di sini kita akan melakukan pelatihan. Kita anggap saja itu ada tanggal transaksinya kita buat di tanggal 2 Juli oleh 2 Juli kita buat tanggal 2 Juli 2025. Kemudian kita itu mencatat apa transaksi yang terjadi pada tanggal 2 Juli. Tadi Bapak bertanya tentang penerimaan dan pengeluarannya. Misalnya kita ada transaksi di dalam usaha kita ini, penerimaan lah ya. Penerimaannya sebesar berapa kita buat ya? Kita buat 100.000 ya. Kita catatlah di sini. Kelihatan ya? Tapi boleh dipraktekkan ya? Boleh langsung dipraktekkan.
Bapak Ibu ya. Bisa dicoba di laptopnya. Sudah. Nah, pada tanggal 2 Juli itu kita ada pengeluaran, misalnya pembelian parfum ya, atau pembelian deterjen. Nah, nanti di tanggal 2 itu boleh Bapak Muhammad Irmanuddin atau Pak Didi masukkan di kolom pengeluaran ya, kurang ya kan. Nah, secara langsung bisa diketahui terdapat lebih 50.000. Nah, itulah yang kita anggap sebagai pendapatan atau laba. Gimana? Gimana? Bisa ya? Pagi yang dilakukan oleh Bapak Ibu tentang pelatihan di hari ketiga kita ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat pelatihan terkait digitalisasi peningkatan pendapatan kelompok UMKM pada hari ketiga. Seperti biasa, saya Seliharti, di sebelah saya Ibu Rizky Sudiandriani, dan paling ujung yaitu Bapak Triyoga Nugraha. Kami dari Universitas Al-Azhar. Nah, langsung aja ya Bapak Ibu, di hari ketiga ini kita akan melakukan pelatihan terkait digitalisasi, baik dari sisi marketing maupun dari sisi pencatatan transaksi operasional, yaitu berbasis web. Ya, kalau di hari sebelumnya, di hari kedua kita sudah melakukan pelatihan terkait pencatatan akuntansinya, ya. Jadi transaksi-transaksi yang ada atau terjadi di unit UMKM atau di usaha Bapak Ibu itu sudah kita lakukan pelatihan di hari kemarin. Nah, terkait materi digitalisasi itu akan dibawakan langsung oleh Bapak Triyoga Nugraha. Nanti Bapak Ibu dipersilakan atau diberikan waktu untuk kesempatan bertanya, ya, karena aplikasi berbasis web ini akan Bapak Ibu gunakan di usaha Bapak Ibu, ya. Jadi nanti aplikasi ini Bapak Ibu gunakan untuk mencatat, memasukkan atau menginput, mengentry semua kegiatan yang terjadi di UMKM Bapak Ibu, ya. Ada yang ingin bertanya sebelumnya? Saya rasa belum ada ya. Kalau begitu langsung aja kami persilakan kepada Bapak Triyoga Nugraha untuk memberikan pelatihan kepada Bapak Triyoga. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi berbasis web, di mana di sini ada nanti transaksi tidak manual lagi, tidak menggunakan Excel lagi, kita menggunakan by system. Nah, di mana di sini aplikasi laundry, di mana di era digitalisasi ini dibutuhkan aplikasi berbasis web, di mana nanti ya para pebisnis akan memudahkan kinerja karyawannya. Makanya kita hanya membutuhkan 10 karyawan, jadi kita memaksimalkan bisa 2 karyawan. Next Bu. Manfaat sistem berbasis web ini, di mana di sini kita aksesnya real time. Yang kedua mengoptimalkan error. Yang ketiga memudahkan pelanggan membantu atau melihat status, di mana kita untuk melihat aplikasi di sini kan laundry secara online. Keputusan terhadap global, persaingan pada global,
Let's go. Nah, di sini ada fitur-fitur utama manajemen pelanggan. Di mana di sini menampilkan statistik laundry, di mana di dashboard itu nanti di mana pelanggan melihat bisa semua dari proses pembuatan laundrynya, pencuciannya, udah sampai mana. Let's go. Keunggulan sistem ini bisa memonitoring, di mana di sini kan pelanggan bisa memonitoring aplik pencuciannya, di mana di sini kan pokoknya saya pelanggan nih udah sampai mana nih cucian saya kan gitu Bapak Ibu. Bisa langsung kita lihat dari aplikasi webnya nanti yang akan saya tampilkan secara langsung. Next. Kesimpulan, sistem berbasis web ini membantu bisnis laundry efisiensi operasional, pencatatan lebih akurat, pelayanan lebih cepat, respon mudah, memudahkan owner memonitoring bisnis secara online. Next. Apabila ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Baik Bapak Ibu, sesi untuk penjelasan tentang digitalisasi aplikasi berbasis website sudah dijelaskan oleh Bapak Yoga. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang pengaplikasian secara web, bisa kita diskusi atau biar lebih enak kita langsung membuka aplikasinya di dalam komputer atau laptop Bapak Ibu. Gimana enaknya? Kita langsung saja, ya langsung saja pengaplikasiannya ya. Baik, ini nanti akan kami kirim linknya. Bapak Ibu nanti bisa membuka link tersebut, nanti akan dibantu oleh Pak Yoga untuk dijelasin bagaimana linknya. Ini akan kita operasionalkan ya, bisa lihat dari sini. Nah, ini dia. Bisa kita buka menggunakan handphone atau televisi atau laptop. Silakan login Bu. Kita login. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan tadi, dimana di sini kita bisa ada dashboardnya, masternya, transaksi, hitamnya, kasnya, pengeluarannya. Di sini kita sudah tidak menggunakan manual lagi Bapak Ibu. Di sini sudah kita otomatis semua. Jadi untuk web ini kan untuk memudahkan kita membuat laporan keuangan, dimana nanti di sini tidak menggunakan manual lagi. Jadi ada, coba Bu, transaksi, menu transaksi. Nah di sini kan di menu transaksi ini, di sini kita bisa coba ditambahkan Bu. Nah, di sini saya nih sebagai admin laundrynya. Nanti di sini saya tambahkan nih data ownernya ya. Baru di sini saya tambah apa sih berapa kilo punya dia kan gitu. Coba Bu. Gimana? Ininya? Kita langsung ke bagian aja kan? Iya, bagian itu aja pakaian. Pakaian. Nah, ini input pakaian kalau konsumen yang datang bawa pakaian, Iya. ya, ini disesuaikan. Jadi kalau itu kan ada Bapak Ibu bisa lihat banyak pilihan, ya kan. Kalau konsumennya datang bawa sepatu, ya input sepatu. Jadi Bapak Ibu itu enak dia langsung terklasifikasi. Jadi Bapak Ibu tuh nggak perlu bingung-bingung. Oh, nasabah A bawa apa ya? Tadi nasabah B bawa apa ya? Nah, dengan adanya aplikasi ini, dia langsung ketahuan. Nah, si A kalau dia bawa pakaian kita input pakaian, kalau dia bawa sepatu di input sepatu, ya. Jadi langsung terklasifikasi. Nanti di sini akan otomatis berapa harganya. Nanti di sini kita bisa lihat hutangnya. Nah, di sini kita bisa melihat apakah dia udah bayar atau tidak. Bapak Ibu. Nah, next book di sini nanti di menu kas.
Nah, di sini nanti kita bisa tambahkan berapa kas perusahaan atau kas toko dalam belinya Bapak Ibu. Nah, pengeluaran per bulan. Nah, di sini nanti kita bisa melihat berapa sih pengeluaran per bulan kita kan gitu. Nah, kita bisa melihat dari aplikasi ini. Nanti bisa kita print langsung atau bisa dikirim melalui WA otomatis ke pelanggan. Konsumen yang datang bawa pakaian, ya disesuaikan. Jadi kalau itu kan ada Bapak Ibu bisa lihat banyak pilihan ya, karena kalau konsumennya datang bawa sepatu, ya di-input sepatu. Jadi Bapak Ibu itu enak dia langsung terklasifikasi. Jadi Bapak Ibu tuh nggak perlu bingung-bingung. Oh, nasabah A bawa apa ya? Tadi nasabah B bawa apa ya? Nah, dengan adanya aplikasi ini, dia langsung ketahuan. Nah, si A kalau dia bawa pakaian, kita input pakaian. Kalau dia bawa sepatu, di-input sepatu. Ya, jadi langsung terklasifikasi. Nanti di sini akan otomatis berapa harganya. Nanti di sini kita bisa melihat hutangnya. Nah, di sini kita bisa lihat apakah dia sudah bayar atau tidak. Bapak Ibu. Nah, Nextbook di sini nanti di menu kas. Nah, di sini nanti kita bisa tambahkan berapa kas perusahaan atau kas toko dalam belinya Bapak Ibu. Nah, pengeluaran per bulan. Nah, di sini nanti kita bisa melihat berapa sih pengeluaran per bulan kita kan gitu. Nah, kita bisa melihat dari aplikasi ini. Nanti bisa kita print langsung atau bisa dikirim melalui WA otomatis ke pelanggan. Pak, dibuka brosurnya. Oke. Nah, kalau Bapak mau lakukan transaksi di sini, Pak. Ya. Nah, ini tambah. Nah, di sini kan kita melihat nih ownernya apa? Nah, ini sepatu ya. Pelanggan. Namanya inilah. Nah, baru batasnya tanggal berapa sampai tanggal berapa siapnya? 3 hari, seminggu. 3 hari ya. Ya. Oke. Nah, di sini kita buat Produk. ya produknya. Kita sepatu ini kiloan, satuan, terserah Pak. Kiloan. Ya kiloan. Ini beratnya Ya beratnya berapa? 3 kilo. 3 kilo. Ini kan otomatis dia. Oh, harganya otomatis ya. Otomatis. Jadi 21.000. Tinggal tambah. Ini karena kiloan pakaian berarti ya. Ya pakaian. Jumlah pakaian 10. 10. Alhamdulillah, dengan adanya bantuan bahan baku dan aplikasi alat yang diberikan, usaha UMKM kelompok laundry kami memperoleh peningkatan pendapatan dan lebih mengefisiensi waktu dalam memasarkan promosi di marketplace sehingga kelompok usaha kami ini dikenal masyarakat.
Pemberian aplikasi alat laundry juga membuat pencatatan pembukuan lebih rapi dan tertata sehingga mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Saya sebagai ketua mewakili kelompok unit usaha laundry mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, dan Universitas Al-Azhar atas hibah pemberdayaan kemitraan masyarakat ini kepada kelompok UMKM kami. Terima kasih.